Pintu rumah tua itu tiba-tiba dibanting keras. Seorang pria masuk terburu-buru, wajahnya pucat, tangannya menggenggam erat cangkul yang masih basah oleh tanah. Dengan napas terengah, ia meletakkannya di samping kursi, sementara dari luar, aroma aneh menusuk semakin kuat. Perempuan tua yang duduk di sudut ruangan sontak terlonjak kaget. Matanya membelalak ketika melihat galian lubang di pekarangan belakang rumah. Lubang dalam, seolah menyembunyikan rahasia gelap. "Lubang apa ini, Bet?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun sang menantu hanya tersenyum miring. Sejak detik itu, warga Kelurahan Paoman, Indramayu, tahu bahwa bukan emas yang terkubur di tanah itu, melainkan nyawa satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Fiksi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, serta dijauhkan dari segala mara bahaya dan fitnah kehidupan. Sebelum kisah ini dimulai lebih jauh, jangan lupa tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian sedang menonton cerita malam ini. Senin pagi, 1 September 2025, suasana di Kelurahan Paoman, Indramayu, yang biasanya riuh oleh pedagang sayur keliling, berubah menjadi mencekam. Suara teriakan seorang pemuda menggema dari arah rumah bercat krem yang berdiri megah di ujung jalan. "Pak Harun! Bu Sri! Cepat keluar! Ada mayat! Ada mayat di rumah Haji Sahroni!" Warga yang mendengar sontak panik. Pintu-pintu rumah berderit dibuka tergesa, anak-anak kecil ditarik masuk agar tak ikut berlarian. Dalam hitungan menit, puluhan pasang kaki sudah memenuhi jalanan. Semua mata tertuju pada rumah besar berlantai 2 milik pensiunan Bank, Haji Sahroni, seorang lelaki sepuh berusia 75 tahun yang dikenal ramah dan suka berbagi. Namun kali ini, bukan senyum ramah yang menyambut mereka. Dari balik pagar besi hitam yang terkunci, bau anyir dan busuk menusuk hidung, membuat banyak orang menutup mulut dengan kain atau sarung. Pak Harun, tetangga terdekat, dengan wajah penuh keraguan mencoba mendekat. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" gumamnya, sebelum akhirnya bersama beberapa warga nekat mendobrak pagar itu. Begitu masuk ke pekarangan, pandangan mereka langsung tertuju pada satu titik. Pojok halaman belakang, dekat pohon mangga tua yang batangnya besar. Tanah di sana tampak berbeda. Gundukannya masih basah, warnanya lebih gelap, seolah baru digali beberapa hari lalu. Bau busuk itu semakin kuat dari arah gundukan. Beberapa warga mulai bergidik, sebagian lain mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bangkai hewan. Tapi naluri mereka berkata lain. Dengan cangkul seadanya, tanah itu mulai dibongkar. Detik-detik yang menegangkan berlangsung. Hingga akhirnya, ujung cangkul menyentuh sesuatu yang kenyal. Seorang pemuda menjerit, "Astagfirullah, ini tangan manusia." Jeritan itu membuat suasana pecah. Perempuan-perempuan berteriak histeris, beberapa laki-laki terhuyung mundur sambil menutup wajah. Tapi penggalian tak berhenti. Satu persatu jasad ditarik keluar dari tanah yang lembab itu. Pertama, tubuh seorang lelaki tua, Haji Sahroni sendiri. Lalu menyusul seorang perempuan paruh baya, Nurhayati, anak perempuannya. Setelah itu, jasad dua anak muda, cucu-cucu yang selama ini dikenal sopan. Dan terakhir, tubuh mungil seorang anak perempuan yang masih berseragam SMP. Tangisan membahana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semuanya sudah mati. Warga baru sadar, ternyata sejak 4 hari sebelumnya, ada kejanggalan. Malam itu, sebuah mobil box putih terlihat terparkir di depan rumah Haji Sahroni. Mobil itu tanpa logo, hanya plat nomor yang samar terlihat. Warga mengira keluarga Sahroni menerima kiriman barang. Namun sejak mobil itu datang, rumah mendadak hening. Biasanya, meski sunyi, ada suara cucu kecil Haji Sahroni bermain di halaman. Namun kali ini, tidak terdengar apa-apa. Lampu teras dibiarkan menyala sepanjang malam, jendela-jendela tetap tertutup rapat. Pak Harun sempat mengetuk pintu keesokan harinya. "Assalamualaikum, Haji," panggilnya. Tapi tak ada jawaban. Ia mengira keluarga itu sedang pergi keluar kota. Sampai akhirnya bau busuk yang semakin menyengat memaksa warga membongkar rahasia yang terkubur itu. Tak butuh lama, suara sirene memecah udara. 3 mobil polisi berhenti di depan rumah. Garis polisi kuning segera dipasang, memaksa warga yang berkerumun mundur. Satuan Reskrim Polres Indramayu turun tangan.
beberapa petugas berpakaian hitam-hitam membawa kantong jenazah. Dengan hati-hati, mereka mengangkat jasad-jasad itu satu persatu dari lubang, meletakkannya di tandu, lalu dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Kapolres hanya memberi keterangan singkat kepada wartawan yang sudah berdatangan. Kami akan menyelidiki lebih jauh. Semua jasad akan dibawa ke RS Bayangkara untuk diautopsi. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan isu yang belum jelas. Namun bisik-bisik warga sudah menyebar kemana-mana. Ini jelas pembunuhan. Tapi siapa yang tega membunuh keluarga sebaik mereka? Haji Sahroni bukan orang sembarangan. Meski sudah pensiun dari bank, ia masih disegani. Sering memberi sedekah di masjid, membantu anak yatim, dan menolong tetangga yang kesulitan. Anaknya, Nur Hayati, rajin mengajar mengaji di musola. Sementara cucu-cucunya dikenal pintar dan sopan. Tak ada yang pernah menyangka, keluarga sebaik itu akan menemui ajal dengan cara yang begitu mengenaskan. Lebih memilukan lagi, mereka dikubur begitu saja di tanah halaman rumahnya sendiri, seolah ingin dihapus dari dunia tanpa jejak. Malam itu, rumah mewah berlantai 2 itu bukan lagi simbol kemapanan. Ia menjelma monumen duka. Ratusan warga datang, sebagian berdoa, sebagian sekadar ingin tahu. Media menyorot pagar besi yang kini tertutup garis polisi. Namun satu pertanyaan terus menggantung. Siapa pelakunya? Mengapa sampai 5 nyawa sekaligus dihabisi? Beberapa tetangga mulai mengingat kembali percakapan terakhir dengan keluarga Sahroni. Busri, yang sering membantu di rumah, teringat wajah pucat Nur Hayati beberapa hari lalu. Kalau ada apa-apa, tolong jaga anak saya, katanya lirih. Saat itu Busri mengira itu hanya kekhawatiran biasa. Sekarang, kata-kata itu menggema seperti pesan terakhir. Di sisi lain, pria misterius yang terlihat membawa cangkul ke dalam rumah semakin membingungkan. Siapa dia? Menantu? Orang upahan? Atau bagian dari permainan gelap yang lebih besar? Malam itu, suara azan Isya bercampur dengan isak tangis warga yang masih berkerumun di depan rumah. Aroma anyir belum juga hilang, seolah menempel pada tembok, pada tanah, pada setiap sudut rumah itu. Orang-orang berdoa, membaca surat Yasin bersama-sama. Tapi rasa takut tetap tak bisa hilang. Kalau ada yang tega bunuh keluarga seperti Haji Sahroni, berarti tidak ada yang aman di sini, bisik seorang warga. Polisi terus berjaga, menyisir setiap ruangan, mencari sidik jari, bercak darah, dan jejak kaki. Sementara di luar pagar, masyarakat hanya bisa menunggu, berharap misteri ini segera terbongkar. Namun semakin malam, semakin jelas bahwa tragedi ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di baliknya. Lubang di pekarangan itu hanyalah permulaan dari cerita panjang yang penuh misteri, dendam, dan rahasia keluarga yang tak pernah disangka siapapun. 4 malam sebelum penggalian mayat itu, warga sempat mendengar suara jeritan lirih dari arah rumah mewah Haji Sahroni. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Ah, paling suara televisi, pikir mereka. Kini semuanya menyesal. Karena ternyata, jeritan itu adalah tanda terakhir kehidupan dari 5 nyawa yang dikubur hidup-hidup di halaman rumahnya sendiri. Setelah garis polisi dipasang dan 5 jasad dilarikan ke RS Bayangkara, warga Kelurahan Pauman belum bisa tenang. Meski petugas berjaga di depan rumah Haji Sahroni, namun trauma, rasa takut, dan rasa penasaran menggumpal di dada mereka. Suasana malam yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Warung-warung tutup lebih cepat. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Beberapa warga bahkan tidur dalam keadaan lampu menyala dan pintu terkunci rangkap. Semua diliputi rasa was-was. Siapa yang begitu kejam sampai membantai satu keluarga, lalu menanam jasad mereka dalam lubang sempit? Dan lebih mengerikannya lagi, pelakunya mungkin saja masih ada di sekitar mereka. Pak Rustam, ketua RT setempat, adalah salah satu yang pertama kali mendekati lokasi saat jasad ditemukan. Lelaki berusia 58 tahun itu mengingat jelas peristiwa aneh yang terjadi 4 hari sebelumnya. Malam Kamis, sekitar jam 11 lewat sedikit, saya pulang dari musyawarah di rumah Pak Lurah. Pas lewat depan rumah Haji Sahroni, saya lihat ada mobil box putih. Tidak ada tulisan, tidak ada logo. Platnya juga sepertinya palsu, karena saya sempat curiga, ujarnya kepada penyidik. Ia mengaku saat itu melihat 2 orang berpakaian serba hitam turun dari mobil tersebut. Mereka membawa sesuatu yang dibungkus terpal.
Gerak-geriknya mencurigakan, namun Pak Rustam saat itu tak ingin ikut campur. Saya kira mungkin renovasi atau ngangkut barang. Tapi saya sesal sekarang. Kenapa nggak saya tanyain waktu itu? Ujarnya lirih. Saksi lain, seorang remaja bernama Yayan, menguatkan cerita tersebut. Ia mengintip dari selapaga rumahnya dan melihat bayangan dua pria sedang mengangkat sesuatu yang tampak berat ke dalam rumah. Kalau dipikir-pikir, itu seperti tubuh manusia. Bang, ucapnya pelan. Tapi siapa yang sangka? Semua orang berpikir keluarga Haji Sahroni baik-baik saja. Bu Darsih, tetangga di seberang rumah korban, masih terlihat gemetar saat menceritakan pengalamannya. Malam Jumat itu saya sedang nyetrika, sekitar jam 11 lewat. Tiba-tiba saya dengar suara tangisan, lirih, seperti dari anak kecil. Tapi kemudian hilang begitu saja. Saya kira cucunya Haji Sahroni mimpi buruk. Ia berhenti sejenak, menahan napas. Setelah itu hening. Tapi pas dini hari, saya dengar suara sesuatu diseret, seperti kayu atau barang berat. Itu bukan suara biasa. Sayangnya, rasa segan dan asumsi yang keliru membuat semua saksi mengabaikan firasat mereka. Padahal saat itu, kelima korban mungkin masih hidup, menjerit minta tolong dari dalam rumah yang menjadi kuburannya sendiri. Salah satu kesaksian paling mengejutkan datang dari Bu Darmi, asisten rumah tangga yang biasa datang seminggu 2 kali untuk membersihkan rumah Sahroni. Pada Selasa pagi, sehari sebelum mobil box itu terlihat, ia sempat datang ke rumah untuk mengambil sisa upahnya. Biasanya saya tinggal masuk ke dapur, Haji Sahroni itu orangnya welcome, katanya. Tapi waktu itu pintu gerbang dikunci. Saya ketuk lama, baru keluar Nurhayati dari lantai atas dan hanya buka jendela. Menurut Bu Darmi, wajah Nurhayati tampak sangat pucat. Rambutnya acak-acakan dan suara tangisnya terdengar saat bicara. Maaf, Mbak Darmi, saya lagi nggak bisa terima tamu hari ini, katanya terbata-bata. Kalau saya nggak sempat bayar, tolong dimaklumi dulu ya. Bu Darmi mengangguk saat itu. Tapi kini ia sadar bahwa mungkin itu adalah pesan terakhir Nurhayati kepada dunia luar. Malam saat polisi menyisir bagian dalam rumah mewah tersebut, mereka menemukan hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Di ruang tengah lantai dasar, ada bekas seretan panjang di lantai marmer. Seperti sesuatu yang ditarik dari arah kamar menuju pintu belakang. Di salah satu sudut ruangan, terdapat bercak-bercak yang sudah mengering. Warnanya merah gelap dan menempel pada dinding. Tes cepat menunjukkan itu adalah darah. Di dalam kamar Nurhayati, ditemukan sebuah buku harian kecil dengan sampul biru muda. Halaman terakhirnya tertulis cepat, nyaris tak terbaca. Jika ada yang menemukan ini, tolong jaga anak-anakku. Ada yang masuk tengah malam. Aku dengar suara bukan suara ayah. Mereka datang, mereka tahu. Ya Allah, kuatkan kami. Tertanggal 27 Agustus 2025. Tepat sehari sebelum para saksi melihat mobil box itu datang. Warga mulai berspekulasi. Apakah ini pembunuhan berencana? Apakah ada motif harta? Atau justru dendam lama? Salah satu warga menyebut bahwa beberapa minggu terakhir, Haji Sahroni terlihat sering kedatangan tamu asing. Lelaki berusia sekitar 40-an, berkulit sawo matang, mengenakan sepatu mahal, dan sering datang malam-malam. Mereka selalu bicara di ruang tamu dengan pintu tertutup. Tamu itu kayaknya bukan kerabat, ujar Pak Hadi, tetangga sebelah. Saya lihat waktu mobilnya parkir, ada stiker perusahaan konstruksi. Tapi saya nggak kenal orangnya. Kapolres Indramayu menyebut pihaknya masih menyelidiki dan belum bisa menyimpulkan motif. Namun ada kemungkinan kuat bahwa pembunuhan ini melibatkan pihak luar yang sudah merencanakan semuanya dengan rapi. Tim forensik menemukan fakta mengerikan lainnya. Lubang tempat kelima korban dikubur bukan digali secara sembarangan. Lubang itu memiliki kedalaman yang cukup, sekitar 1,7 meter, dan panjang hampir 2 meter, cukup untuk menyembunyikan 5 tubuh manusia dewasa. Tanah yang diambil tidak dibuang ke tempat lain, melainkan disebar ke sisi kiri rumah dan sebagian ditaruh di bawah bak sampah halaman belakang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya tega, tapi juga sangat teliti dan kemungkinan sudah mempelajari layout rumah tersebut. Yang lebih mengherankan lagi, tidak ada bekas kekerasan yang terlihat dari luar rumah, tidak ada jendela yang pecah, tidak ada kunci yang rusak. Artinya, pelaku masuk dengan cara yang diperbolehkan, mungkin dikenali korban. Kini,
Setiap warga di Pauman hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Mereka semua merasa telah lalai. Rasa segan, rasa tidak enak, dan anggapan bahwa ini urusan orang lain, membuat 5 nyawa melayang tanpa seorang pun sempat menolong. Bu Darsih menatap rumah dari balik jendela. Kalau saja malam itu saya berani keluar dan bertanya, bisiknya, air mata mengalir. Pak Rustam juga tak bisa tidur nyenyak. Ia berulang kali menatap foto keluarga Sahroni yang kini terpajang di papan pengumuman RT dengan pita hitam di pojoknya. Semua kenangan tentang keluarga itu kini tinggal luka. Namun di balik semua kesaksian, bukti, dan air mata itu, satu hal masih jadi pertanyaan terbesar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya orang yang membawa cangkul itu? Mengapa ia masuk terburu-buru dengan tangan gemetar dan wajah penuh debu? Apakah ia saksi? Atau pelaku yang kembali untuk menghapus jejaknya? Di antara jasad yang ditemukan di lubang pekarangan rumah Haji Sahroni, ada satu yang tak ada, menantunya. Pria yang selama ini tinggal bersama keluarga itu, seolah lenyap di telan bumi. Tapi kemana ia pergi? Dan lebih penting lagi, mengapa dari dalam lubang terkubur itu, warga mengaku pernah melihat sosoknya menggali sendiri di tengah malam, berbalut kain sarung dan wajah kosong seperti arwah gentayangan? Kehadiran pria misterius dengan cangkul, yang sempat disebut oleh beberapa saksi sebagai menantu keluarga, menjadi titik paling gelap dalam penyelidikan awal kasus pembunuhan 5 anggota keluarga Sahroni. Polisi menyebut ada satu nama yang tidak ditemukan jasadnya di lokasi, namun tercatat tinggal serumah, Reza Maulana, suami dari almarhumah Nurhayati, menantu Haji Sahroni, dan ayah dari 2 dari 3 cucu yang ikut tewas dikubur bersama. Menurut keterangan warga, Reza dikenal sebagai pria pendiam. Ia jarang ikut pengajian, tidak aktif di kegiatan RT, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Konon, ia pernah bekerja sebagai teknisi bangunan di luar kota. Namun sejak pandemi, ia menetap di rumah mertua. Kalau dilihat sepintas, ya biasa saja orangnya, kata Pak Harun, tetangga sebelah. Tapi dia itu kalau jalan seperti orang mikir berat terus. Tatapannya kosong. Bu Darmi, asisten rumah tangga yang rutin bersih-bersih seminggu 2 kali, juga punya cerita. Dia itu sering ngomong sendiri, apalagi kalau malam. Kadang saya dengar dia di dapur, ketawa sendiri. Saya pikir cuma stres. Tapi siapa sangka, pria yang kelihatannya pasif itu kini menjadi buruan utama polisi. Keberadaannya hilang sejak malam dugaan pembunuhan terjadi. Dan lebih mencurigakan lagi, nama Reza disebut dalam catatan harian Nurhayati yang ditemukan di kamar lantai 2. Dalam buku harian berwarna biru muda itu, halaman-halaman awal berisi curhatan ringan tentang anak-anaknya, aktivitas harian, dan kegiatan pengajian. Namun pada halaman akhir, yang tulisannya tampak tergesa dan berantakan, Nurhayati menulis, Reza berubah. Dia bicara soal utang. Dia bilang semua ini salah Abi. Aku takut. Dia bilang, kalau tidak sekarang, kapan lagi aku balas dendam? Ya Allah, aku dengar dia di belakang rumah, menggali tanah. Kalimat itu ditulis 3 hari sebelum jasad Nurhayati ditemukan. Sontak, isi catatan ini membuat geger penyidik. Kata, balas dendam, menjadi pemicu. Dendam terhadap siapa? Haji Sahroni? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Selidik punya selidik, ternyata hubungan antara Reza dan mertuanya, Haji Sahroni, tidak sebaik yang dilihat publik. Ada keretakan lama yang disembunyikan di balik dinding rumah megah itu. Menurut penelusuran wartawan, Reza pernah menjadi pegawai kontrak di salah satu proyek perumahan tempat Haji Sahroni menjabat sebagai konsultan keuangan pasca pensiun dari bank. Proyek itu bubar di tengah jalan. Dan ada isu bahwa Reza pernah dipecat secara tidak hormat karena dugaan manipulasi anggaran. Namun, karena cinta Nurhayati pada Reza, Haji Sahroni tetap menerima pria itu menjadi menantu. Tapi relasi mereka tak pernah benar-benar akur. Sering dengar suara debat malam-malam dari kamar atas, ungkap Pak Rustam. Tapi kita pikir itu urusan rumah tangga biasa. Kini, setelah muncul catatan tentang dendam, semuanya tampak memiliki benang merah. Polisi akhirnya menyisir seluruh sudut rumah. Di ruang kerja pribadi Haji Sahroni, mereka menemukan satu kamera kecil tersembunyi di balik jam dinding digital. Setelah dicek, ternyata kamera itu terhubung dengan satu memori internal yang merekam aktivitas ruang tengah selama seminggu terakhir. Dan isinya mengerikan.
Dalam salah satu video yang direkam pada malam Kamis, tepat 2 hari sebelum jasad ditemukan, terlihat Reza mondar-mandir di ruang tamu. Ia memegang sebatang besi panjang, mengenakan sarung dan kaos putih. Wajahnya kotor, penuh keringat, dan mata melotot seperti orang kerasukan. Sesekali ia menoleh ke arah tangga, lalu kembali ke arah dapur membawa cangkul. Video berhenti beberapa menit kemudian. Namun cukup untuk membuktikan, Reza ada di rumah malam itu, dengan barang-barang yang digunakan untuk menggali. Warga makin geger. Polisi resmi menetapkan Reza sebagai saksi kunci dan tersangka utama. Foto dirinya disebar di media sosial, televisi lokal, dan grup WhatsApp warga. Petugas menyisir terminal, stasiun kereta api, hingga area perbatasan kabupaten. Namun jejak Reza seolah hilang di telan bumi. Ada kemungkinan dia dibantu orang dalam untuk kabur, kata Kompol Heri, kepala penyidik. Atau, bisa juga dia belum pergi jauh dari TKP. Pernyataan terakhir itu mengundang ketakutan baru. Apakah mungkin Reza masih berada di sekitar rumah, bersembunyi, dan mengawasi semua dari kejauhan? Sementara itu, suasana duka belum juga hilang. Warga masih sering berkumpul malam hari di pos ronda, membicarakan tragedi itu dengan suara pelan, seolah takut Reza muncul dari kegelapan. Busri, tetangga yang paling dekat dengan keluarga Sahroni, tak bisa menahan air matanya. Saya lihat sendiri waktu cucu Haji Sahroni main sepeda. Manis banget anak itu. Kok bisa tega? Anak-anak di lingkungan pun mulai takut tidur sendiri. Bahkan ada yang bermimpi melihat sosok pria berkain sarung berdiri di dekat lubang pekarangan. Mungkin cuma bayangan, kata salah satu warga. Tapi ada juga yang percaya, roh keluarga Sahroni belum benar-benar tenang karena kebenaran belum sepenuhnya terungkap. 3 hari setelah pemakaman kelima korban, polisi kembali ke rumah Sahroni dengan alat berat dan anjing pelacak. Mereka membawa peralatan penggalian yang lebih lengkap. Masih ada kejanggalan, ujar seorang penyidik kepada wartawan. Kami curiga ada ruang bawah tanah atau lubang tambahan yang belum ditemukan. Warga kembali berkumpul dari kejauhan, menyaksikan proses penggalian yang berlangsung hingga malam. Saat anjing pelacak menggonggong keras di salah satu sudut pekarangan, semua menahan napas. Namun hingga malam menjelang, tak ditemukan jasad tambahan. Yang ditemukan hanyalah sebuah kotak besi kecil yang dikubur rapi, berisi dokumen dan foto-foto lama. Di dalamnya, ada surat wasiat Sahroni, yang menyinggung soal anak tirinya yang pernah berkhianat. Surat itu belum sempat dikirimkan ke notaris. Namun cukup menjadi bukti bahwa ada warisan dan konflik keluarga yang belum selesai. Satu keluarga telah dikubur dalam diam. Satu lubang mengubur 5 nyawa dan segunung rahasia. Namun satu orang masih hilang. Reza, pria yang pernah dianggap bagian dari keluarga, kini menjadi teka-teki yang membuat seluruh Indramayu merinding. Apakah ia pembunuhnya? Atau ia menyimpan rahasia yang lebih mengerikan? Sementara warga masih bergelut dengan ketakutan, satu hal yang pasti. Jika dendam benar-benar menjadi alasan pembantaian itu, maka tragedi ini bukan akhir, tapi justru baru permulaan. 2 hari sebelum jasad ditemukan, seorang tukang gali sumur dibayar tunai oleh seseorang yang mengenakan masker dan topi lebar. Katanya, cuma gali tanah buat tanam pohon mangga. Tapi saat tukang itu kembali karena lupa palunya, ia mendengar suara seperti orang mengerang dari dalam rumah. Ia tak pernah lapor. Dan kini, ia tak bisa tidur karena merasa ikut jadi bagian dari kematian itu. Hari keempat setelah tragedi penguburan keluarga Sahroni, udara di Kelurahan Pauman masih berat oleh bisik-bisik. Warga kini tak hanya menyalahkan pelaku, tapi juga diri mereka sendiri. Terlalu banyak yang mereka abaikan. Terlalu banyak tanda-tanda yang mereka diamkan. Dan kini, setelah polisi mengumumkan bahwa sang menantu, Reza Maulana, masih hilang, ketakutan menjadi makin pekat. Namun bab baru terbuka ketika seorang tukang gali sumur lokal datang ke Polsek Indramayu dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Namanya Tarno, 43 tahun, pria sederhana yang biasa bekerja menggali sumur, kolam ikan, atau lubang septic tank di kampung. Ia datang sendiri ke kantor polisi, mengenakan jaket abu-abu dan sarung yang sudah lusuh. "Pak, saya kayaknya tahu siapa yang nyuruh gali lubang itu," katanya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Petugas mencatat semua pengakuannya. Tarno bercerita bahwa pada hari Selasa, 26 Agustus 2025,
ia dipanggil oleh seseorang lewat nomor tak dikenal. Orang itu berbicara dengan suara pelan dan formal, menawarkan pekerjaan menggali lubang sedalam 2 meter di halaman belakang sebuah rumah besar. Bayarannya 2 kali lipat dari harga biasa. Awalnya saya tolak, soalnya malam. Tapi katanya, ini mendesak. Katanya buat proyek kecil tanam pohon. Tarno datang pukul 9 malam. Ia dijemput oleh pria bertopi dan bermasker. Wajahnya tak pernah terlihat jelas. Tapi suara dan posturnya, tinggi, agak membungkuk, dan gerak-geriknya terburu-buru. Tarno sempat curiga. Loh, ini rumah orangnya, Pak? Tapi pria itu menjawab, iya, saya keponakan pemilik rumah. Mereka lagi keluar kota. Nggak usah khawatir. Lubang itu selesai digali sekitar pukul 1 pagi. Sebelum pamit, Tarno dibayar kontan dan diberi 2 bungkus rokok. Tapi saat ia berjalan menuju gerobaknya yang tertinggal di depan, ia sadar palunya ketinggalan. Saat kembali, ia mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suara, seperti orang minta tolong. Tapi pelan, seperti diredam bantal. Katanya sambil menunduk. Saya takut, Pak. Saya langsung pergi. Saya pikir, jangan-jangan cuma halusinasi. Kini Tarno menyesal. Karena suara lirih yang ia dengar malam itu, bisa jadi adalah jeritan terakhir Nurhayati atau anak-anaknya. Polisi segera mendatangi lokasi dan mencari barang yang dimaksud. Dan benar, di sudut pekarangan ditemukan palu tukang dengan gagang kayu merah yang setengah tertimbun tanah. Di pegangannya terukir samar huruf TN, inisial nama Tarno. Barang bukti itu memperkuat kesaksiannya. Lubang yang digunakan sebagai kuburan memang bukan digali oleh pelaku langsung, melainkan oleh orang luar yang tak tahu apa-apa. Namun fakta ini justru mempertebal kesimpulan. Segala sesuatunya telah direncanakan. Di saat bersamaan, penyidik juga mendatangi seseorang yang disebut dalam catatan lama Nurhayati. Seorang sahabat lama Reza bernama Ujang Satriawan, yang dulu tinggal sekontrakan dengan Reza di Bandung. Kini Ujang tinggal di Cirebon sebagai karyawan gudang. Ketika polisi datang, wajahnya langsung tegang. Setelah diperiksa dan diyakinkan, Ujang mulai membuka mulut. Saya tahu Reza punya dendam sama mertuanya. Tapi saya nggak nyangka bisa sejauh ini. Menurut pengakuan Ujang, Reza sering bercerita soal bagaimana ia merasa diinjak-injak oleh Haji Sahroni. Ia merasa dipermalukan, direndahkan, dan tidak pernah dianggap pantas sebagai suami Nurhayati. Ada satu kejadian waktu proyek perumahan dulu, kenang Ujang. Reza dituduh selewengin dana proyek. Sahroni marah besar, dan katanya, Reza bikin malu keluarga. Itu titik balik. Sejak saat itu, Reza jadi tertutup. Ia tak percaya siapapun, termasuk istrinya. Ia merasa semua orang di rumah itu hanya menoleransinya, bukan menerimanya. Dan yang lebih menyeramkan, Reza sering menulis dan menyimpan gambar rumah mertuanya di buku catatan, lengkap dengan denah dan jadwal siapa bangun jam berapa, siapa mandi duluan, siapa suka main di mana. Saya pikir dia cuma pelampiasan amarah, ucap Ujang. Tapi ternyata itu, peta pembantaian. Salah satu terobosan dalam penyelidikan datang dari tempat yang tak terduga. Warung kecil di samping gang yang menjual gorengan dan kopi sachet. Warung itu ternyata punya CCTV kecil untuk mengawasi motor pelanggan. Dan pada malam tanggal 27 Agustus, pukul 3.17 pagi, kamera merekam sosok pria bertopi besar berjalan cepat keluar dari arah rumah Haji Sahroni. Ia membawa tas ransel hitam dan tampak gelagapan. Meski wajahnya tak terlihat jelas, posturnya sangat mirip dengan Reza. Dari fotage itu, polisi menelusuri arah jalannya. Beberapa warga mengaku melihat pria serupa berjalan ke arah area tambak, daerah yang sepi dan jarang didatangi orang. Mungkin dia bersembunyi di sana, kata Kompol Heri. Tim dikerahkan ke tambak dan rawa-rawa sekitar. Tapi hingga malam hari, pencarian belum membuahkan hasil. Namun ada satu yang tertinggal. Di salah satu titik tambak, anjing pelacak berhenti dan menggonggong ke arah pohon api-api yang tumbuh menyendiri di ujung jalan setapak. Di sana, tergantung potongan kain, warna biru tua, tampak seperti lengan baju. Saat diperiksa lebih lanjut, kain itu identik dengan jaket yang pernah dikenakan Reza dalam foto keluarga 3 bulan lalu. Jejak itu berhenti di sana. Entah Reza jatuh ke rawa, atau sengaja membuang jaketnya untuk mengelabui pencarian. Namun polisi yakin,
ia masih hidup. Karena penyelidikan terus berlangsung, rumah mewah itu kini dipasangi pagar seng dan digembok oleh pihak berwajib. Warga dilarang masuk. Namun cerita-cerita mistis mulai berhembus. Beberapa malam, ada warga yang mengaku melihat lampu kamar atas menyala sendiri. Suara tangisan anak kecil pun terdengar samar di sekitar pagar. Waktu itu saya jalan lewat jam 1 malam, habis antar istri kerja. Saya lihat seperti ada perempuan berdiri di balkon. Rambutnya panjang, diam saja, ujar Mas Arif, seorang pengemudi ojol. Polisi menganggap ini hanya efek trauma dan sugesti. Tapi warga percaya, rumah itu belum tenang, karena keadilan belum ditegakkan. Lubang itu kini sudah tertutup. Tapi rahasia yang ia telan belum benar-benar dikubur. Setiap harinya, satu demi satu fakta mencuat ke permukaan. Bahwa tragedi ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi soal dendam lama, perasaan tidak dianggap, dan luka batin yang bertahun-tahun mengendap dalam diam. Dan kini, Reza, yang hilang tanpa jejak, masih menjadi bayangan gelap yang menggantung di langit-langit rumah itu. Setiap malam, warga menatap pekarangan rumah itu dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan berharap agar semuanya segera berakhir. Namun entah kenapa, kisah ini terasa seperti baru dimulai. Saat petugas sedang membereskan kamar korban termuda, seorang anak kecil yang ikut keluarganya menengok lokasi mendadak menangis ketakutan sambil menunjuk boneka kelinci di pojok ranjang. Omnya ada di situ, dia bisik-bisik di kuping kelinci, katanya dengan polos. Tak ada yang menanggapi serius. Sampai akhirnya salah satu penyidik memeriksa boneka itu, dan menemukan sebuah alat perekam suara kecil tertanam di dalamnya. 3 hari setelah pencarian Reza Maulana dilakukan besar-besaran di sekitar tambak dan rawa-rawa, fokus penyelidikan kembali mengerucut ke rumah duka yang kini dikenal warga sebagai rumah lubang. Petugas kembali menyisir setiap ruangan dengan lebih teliti, kali ini menyertakan tim digital forensik dan 2 psikolog anak, guna mengidentifikasi kemungkinan rekaman, catatan, atau isyarat dari korban terakhir, Aira, cucu bungsu Haji Sahroni yang baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Tak ada yang menyangka bahwa dari kamar mungil itu, jejak baru akan muncul. Jejak yang bukan hanya membuka kemungkinan pelaku lain, tetapi juga memperjelas bagaimana malam kelam itu berlangsung detik demi detik. Kamar Aira dibiarkan apa adanya. Warna cat dindingnya hijau mint lembut. Buku-buku pelajaran masih tertata rapi di rak, dan foto keluarga tergantung di atas meja belajar. Di sudut ranjang, tergeletak sebuah boneka kelinci berwarna pink, lusuh dan tampak sering dipeluk. Awalnya, petugas forensik tak menganggap benda itu penting. Namun ketika seorang anak dari warga yang ikut masuk rumah mendekati ranjang itu, ia mendadak mundur dan menangis. Omnya Aira bisik-bisik ke kelinci itu. Semalam dia duduk di situ, ujarnya sambil menunjuk sudut ranjang. Petugas yang awalnya menganggap ini halusinasi anak-anak jadi waspada. Salah satu penyidik memeriksa boneka itu lebih detail, dan ketika diremas terdengar bunyi klik. Mata penyidik membelalak. Mereka segera membedah bagian belakang boneka dengan hati-hati dan mendapati alat perekam suara kecil tertanam rapi dalam busa boneka. Model lama, jenis perekam yang biasanya dijual di toko mainan interaktif. Tapi alat itu bukan mainan biasa. Ketika data suara dari perekam dipindahkan ke laptop dan didengarkan secara perlahan, suasana ruangan mendadak sunyi. Semua menahan napas. Suara pertama yang terdengar adalah tawa lirih Aira. Aku mau cerita ke Om Kelinci ya. Tadi malam ayah marah-marah. Ibu nangis. Aku dengar ayah bilang mau kembalikan semuanya. Suara berganti. Ada langkah kaki. Lalu suara logam diseret. Disusul derak pintu terbuka. Lalu suara Aira kembali, kali ini bergetar. Om Kelinci, lampunya mati semua. Aku takut. Ayah ada di luar, dia bawa-bawa cangkul. Rekaman terputus. Petugas saling pandang. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Semua sadar, suara itu direkam tak lama sebelum Aira dibunuh. Dan alat itu entah bagaimana lolos dari perhatian pelaku. Kini perekam boneka itu menjadi barang bukti terkuat. Bukan hanya menunjuk Reza sebagai pelaku, tapi juga menunjukkan bahwa Aira menyaksikan peristiwa itu hingga detik terakhir hidupnya. Namun penyidik menemukan keganjilan lain. Suara langkah kaki yang terdengar di rekaman bukan hanya satu. Ada 2 ritme langkah. Satu berat dan lambat, kemungkinan Reza. Satu lagi lebih ringan, dan terdengar seperti berjalan memakai sandal.
Ketukan itu muncul sebanyak 2 kali dalam rekaman, lalu menghilang. Tak ada percakapan, namun cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Jika memang Reza melakukannya sendiri, bagaimana mungkin mengatur 5 korban sekaligus dalam satu waktu, tanpa satupun lolos, kata Kompol Heri kepada wartawan. Kecurigaan ini menguatkan dugaan bahwa Reza tidak bekerja sendiri. Dalam upaya penyisiran ulang, petugas memutuskan mengangkat seluruh permukaan karpet di lantai 2. Di lantai kayu yang mulai lapuk, ditemukan bekas telapak kaki, kecil, ukuran sekitar 37, kemungkinan seorang wanita atau remaja. Jejak ini berada di lorong menuju kamar utama, dan bercampur dengan noda tanah, mirip dengan tanah pekarangan tempat jasad dikubur. Jejak itu tak cocok dengan ukuran kaki korban perempuan, yaitu Nurhayati dan Aira. Jadi, siapa pemilik telapak kaki itu? Analisis awal menyebutkan kemungkinan ada orang ketiga di lokasi malam kejadian. Mungkin saksi, mungkin pelaku pendukung, atau mungkin seseorang yang belum teridentifikasi hingga sekarang. Penyelidikan mengarah ke satu nama baru. Dewi, adik angkat Nurhayati dari pernikahan sebelumnya yang sempat tinggal di rumah itu setahun lalu sebelum pindah ke Karawang. Menurut info tetangga, Dewi sempat datang ke rumah sekitar seminggu sebelum kejadian. Ia menginap 2 malam, lalu pamit pulang dengan terburu-buru. Dia tampak gelisah. Biasanya ceria, kata Busri, tetangga depan rumah. Polisi menelusuri jejaknya dan berhasil menemukan alamat kontrakannya. Saat didatangi, Dewi terlihat terkejut namun kooperatif. Ia mengaku pulang karena merasa suasana rumah makin aneh. Aku pulang karena nggak kuat lihat Reza makin kasar, katanya dengan suara gemetar. Mbak Nurhayati sempat bilang, kalau aku nggak keluar dari rumah ini sekarang, aku bisa mati di tangan dia. Tapi saya pikir itu cuma drama rumah tangga. Kini Dewi dalam pengawasan ketat, meski belum ditetapkan sebagai tersangka. Psikolog anak yang ikut menganalisis rekaman dari boneka Aira mengatakan satu hal menarik. Menurutnya, Aira secara tidak sadar tahu bahwa hidupnya sedang dalam bahaya. Dan seperti banyak anak, ia bicara pada bonekanya sebagai bentuk pelampiasan ketakutan. Rekaman itu bukan hanya bukti, tapi juga bentuk perpisahan, kata psikolog itu. Aira mungkin sadar, ini adalah malam terakhirnya. Ucapannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Warga mulai menghindari melewati rumah Haji Sahroni, bahkan di siang hari. Anak-anak dilarang bermain dekat pekarangan. Bahkan pos ronda di ujung jalan mulai sepi. Bahkan tukang pos yang biasa mengantar surat kini hanya menggantungkan surat di tiang luar, tak berani masuk. Beberapa warga mulai menyebut rumah itu dengan nama, rumah berbisik. Karena setiap malam, dari dalam rumah yang terkunci rapat itu, beberapa orang mengaku mendengar suara seperti anak kecil berbisik pelan-pelan di balik jendela. Rekaman boneka. Jejak kaki asing. 2 suara dalam rekaman. Semua petunjuk mengarah ke kesimpulan yang lebih menyeramkan. Reza tidak sendirian. Dan bisa jadi, pelaku lainnya masih bebas dan lebih dekat dari yang semua orang duga. Namun yang lebih menyayat, adalah kenyataan bahwa Aira, di detik terakhir hidupnya, tidak bisa lari, tidak bisa melawan. Ia hanya bisa memeluk bonekanya, dan berbicara pada Om Kelinci, dalam gelap, sebagai satu-satunya saksi bisu kejahatan yang telah merenggut seluruh keluarganya. Petugas awalnya hanya ingin merapikan lemari tua di kamar Haji Sahroni. Namun ketika salah satu laci ditarik keras, sebuah celah terbuka, mengeluarkan debu dan selembar kertas kusam bersegel. Di atasnya tertulis, "Jika aku mati di rumah ini, bacalah ini terlebih dahulu. Karena kematian itu bukan kecelakaan." Di bawah tulisan itu, tertulis satu nama yang tak pernah disebut sebelumnya. Nama seseorang yang telah pergi dari rumah itu sejak 1 dekade lalu. Dan kini, mungkin telah kembali dalam wujud yang tak dikenali siapapun. Setelah rekaman suara dari boneka Aira mengguncang seluruh arah penyelidikan, satu kesimpulan mulai terbentuk. Pembunuhan ini bukan kerja seorang diri. Ada yang membantu. Ada yang menyembunyikan. Ada yang tahu jauh lebih banyak dari yang terlihat di permukaan. Namun belum cukup bukti. Dan penyidik semakin putus asa hingga suatu sore yang dingin. Seorang petugas forensik kembali menyisir kamar Haji Sahroni, lantai 2 bagian barat, kamar pribadi yang tidak terlalu tersentuh karena hanya dipakai untuk tidur dan menyimpan dokumen pensiun. Sebuah lemari kayu jati tua berdiri di pojok ruangan. Tertutup debu, dan satu sisinya sudah keropos. Petugas menyangka tak ada apa-apa,
hingga mereka mencoba menarik salah satu laci terbawah. Suara, krek, terdengar keras, lalu muncul celah kecil di bagian belakang papan. Dari celah itu, tergelincir selembar amplop tua berwarna coklat. Di atasnya, tulisan tangan kasar berbunyi, "Jika aku mati di rumah ini, bacalah ini terlebih dahulu. Karena kematian itu bukan kecelakaan." Di bawahnya, "Untuk Nurhayati, atau siapapun yang percaya padaku." Petugas terdiam. Mereka tahu, ini bukan surat biasa. Surat itu ditulis oleh tangan Haji Sahroni sendiri. Isinya penuh goresan gelisah. Beberapa bagian hampir tak terbaca, tapi intinya sangat jelas. Ada satu nama yang kututupi selama ini. Seorang yang dulu pernah tinggal di rumah ini. Dia bukan darahku, bukan anakku, tapi kupelihara seperti keluarga sendiri. Namanya Reno. Reno datang saat usianya 15. Ibunya sahabat lama almarhumah istriku. Ia tinggal di sini saat sekolah. Tapi semakin dewasa, ia semakin gelap. Dia terlibat kasus pencurian uang koperasi, narkoba, bahkan pernah mencoba mencelakai Nurhayati yang waktu itu masih SMA. Aku usir dia dengan berat hati. Tapi ancamannya terakhir masih kuingat, "Aku akan balik, Pak." Dan waktu itu, semua orang di rumah ini akan rebah dalam tanah. Sudah 10 tahun berlalu. Tapi jika aku mati, cari Reno. Jangan percaya siapapun yang bilang dia sudah mati. Karena jika memang aku mati bukan karena usia, maka pelakunya pasti dia. Nama Reno tidak pernah disebut dalam obrolan warga, tak ada dalam catatan RT, bahkan tidak tercantum dalam kartu keluarga Sahroni. Namun Pak Harun, tetangga lama yang sudah tinggal sejak zaman Sahroni muda, akhirnya mengaku pernah mendengar nama itu. Ya Allah, iya, dulu waktu saya masih sering ngopi sama Haji, beliau pernah cerita soal anak asuh bermasalah. Tapi waktu itu cuma disebut anak titipan, katanya. Dia nggak pernah keluar rumah. Jarang banget terlihat. Warga lainnya pun baru sadar. Beberapa di antara mereka pernah melihat bocah laki-laki yang tinggal di rumah Sahroni pada masa lalu. Namun tak pernah diajak kumpul warga, dan tiba-tiba saja hilang. Kini, nama Reno menjadi sosok misterius yang membayang dalam setiap sudut rumah itu. Apakah benar dia sudah kembali? Dan jika iya, siapa yang menyembunyikannya? Penyidik mulai mencari jejak Reno lewat sekolah yang pernah ia datangi 10 tahun lalu. Dengan data seadanya, mereka berhasil mendapatkan foto album kelas tahun 2015 dari sebuah SMP swasta di Indramayu. Dalam satu foto kelas yang buram, mereka menemukan seorang remaja dengan wajah sedikit miring, rambut panjang menutupi sebagian dahi, dan tatapan tajam ke arah kamera. Itu Reno. Namun yang membuat petugas terbelalak bukan wajahnya, tapi kemiripannya dengan seseorang yang mereka kenal baik, yaitu Reza Maulana. Hipotesis itu membuat penyidik menarik napas panjang. Apakah mungkin, Reza yang mereka kenal selama ini, suami Nurhayati, ayah dari 2 korban, adalah orang yang sama dengan Reno, anak asuh yang diusir oleh Haji Sahroni 10 tahun lalu? Pemeriksaan data kependudukan pun dimulai. Dan hasilnya mengguncang semuanya. Nama Reza Maulana baru tercatat sebagai warga Indramayu pada tahun 2016. Sebelumnya, tidak ada catatan data resmi atas nama itu. Sidik jari dari dokumen lamanya berbeda dengan identitas saat ini. Dan yang paling mengejutkan, dokumen KTP Reza menggunakan foto yang telah direkayasa secara digital. Kesimpulan pun muncul, Reza Maulana adalah identitas palsu. Dan kemungkinan besar, ia adalah Reno yang kembali dengan wajah dan nama baru. Jika dugaan ini benar, maka kasus pembunuhan ini adalah pembalasan yang sudah dirancang selama 1 dekade. Reno, atau Reza, kembali ke rumah Sahroni, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai eksekutor perlahan dari kebencian masa lalu. Ia menikahi Nurhayati, masuk ke dalam rumah yang dulu mengusirnya, membangun kepercayaan, menyembunyikan luka, dan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam yang ia simpan sejak remaja. Dan ketika malam itu tiba, ia tidak hanya membunuh. Ia mengubur semua penghuni rumah ke dalam tanah yang telah ia siapkan dengan penuh perhitungan. Namun ada satu hal yang masih belum masuk akal bagi penyidik. Jika benar Reza adalah Reno, dan ia membunuh sendiri seluruh keluarga, bagaimana mungkin seorang diri mengurus 5 tubuh tanpa bantuan? Jejak kaki kecil yang ditemukan di lantai 2,
suara langkah kaki kedua dalam rekaman boneka Aira, dan bekas tangan kecil di daun pintu belakang, menunjukkan ada orang lain di rumah malam itu. Apakah Dewi, adik angkat Nurhayati, terlibat? Atau, apakah ada pihak lain, mungkin dari masa lalu Reno sendiri, yang datang bersamanya untuk menyelesaikan dendam itu? Semua pertanyaan itu belum terjawab. Namun satu hal sudah pasti, kini semua titik terang mulai menyatu. Bahwa pembunuhan ini bukan hanya tindakan sadis, tapi bentuk ritual balas dendam yang didesain secara sistematis oleh seorang anak yang merasa ditelantarkan, dikhianati, dan dihancurkan. Bahwa Reza bukanlah Reza. Ia adalah Reno, anak yang disumpahi oleh Haji Sahroni tak akan pernah kembali. Tapi ia kembali. Dan ia menepati janjinya. Seluruh isi rumah Sahroni kini telah rebah dalam tanah, seperti yang ia katakan 10 tahun lalu. Namun misteri belum selesai. Karena jika Reno bisa memalsukan identitas dan hidup bertahun-tahun tanpa terdeteksi, siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak sedang berdiri di balik pintu rumah siapapun malam ini? Seorang nelayan tua mengaku melihat pria asing tidur di bawah perahu pada malam Jumat. Pria itu memakai jaket lusuh dan terus menggenggam ransel hitam. Saat ditanya siapa dia, pria itu menjawab pelan, "Aku cuma menunggu air laut surut, biar bisa pulang." Tapi saat nelayan itu kembali esok harinya, pria itu sudah hilang, dan yang tertinggal hanyalah bekas bara api dan coretan aneh di pasir, 5-1. Hasil penyelidikan yang mengguncang tentang identitas asli Reza Maulana, yang ternyata adalah Reno, anak asuh bermasalah dari masa lalu Haji Sahroni, membuka arah baru pencarian. Kini penyidik yakin, Reno adalah dalang utama pembunuhan keluarga Sahroni. Ia menyamar, menikah dengan anak korban, masuk rumah sebagai menantu yang diam dan tenang, lalu menghancurkan semua dari dalam. Namun keberadaannya masih misteri. Setelah malam pembantaian itu, ia menghilang tanpa jejak. Sampai sebuah laporan tak terduga datang dari pesisir utara Indramayu. Di sana, seorang nelayan mengaku melihat sosok mencurigakan yang sangat mirip dengan foto buronan yang disebarkan polisi. Sosok itu muncul saat laut pasang tinggi, dan hilang saat air surut. Pak Maman, 67 tahun, adalah nelayan yang sudah puluhan tahun mencari ikan di perairan sekitar pantai Lemah Abang. Seringkali, ia tidur di kapal kayunya yang sederhana, hanya beratap terpal sobek dan tiang bambu. Namun pada malam Jumat, 5 September 2025, sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat sesuatu yang tak biasa. "Saya lihat ada orang tidur di bawah perahu darat. Badannya kurus, wajahnya agak rusak, kayak baru kena luka atau luka lama," ungkapnya kepada petugas. Yang membuat Pak Maman curiga adalah tas hitam lusuh yang terus digenggam erat oleh orang itu, bahkan saat tidur. Ia juga mendengar suara laki-laki itu mengigau. Dia ngomong, "Sudah 5 tinggal 1, tinggal 1. Pak Maman sempat bertanya padanya. Namun jawaban pria itu menggantung. "Aku cuma menunggu laut surut, biar bisa pulang." Esok paginya, saat Pak Maman kembali ke perahu, pria itu sudah tidak ada. Tapi di pasir tempatnya tidur, tertulis dengan ranting kayu, 5-1. Dan di atasnya, jejak telapak kaki mengarah ke laut. Tim penyidik yang menyisir lokasi menemukan tulisan itu masih samar tertinggal di pasir. Kalimat pendek itu langsung dikaitkan dengan motif Reno. Apakah ini bentuk persembahan? 5 korban dibunuh untuk membayar 1 luka besar dari masa lalu? Ataukah ada korban ke-6 yang belum diketahui? Seseorang yang direncanakan untuk menjadi korban terakhir? Hipotesis ini menggemparkan. Beberapa penyidik percaya, Reno belum selesai. Ia belum merasa puas. Dan yang lebih menyeramkan, korban berikutnya mungkin adalah dirinya sendiri, atau seseorang yang selama ini menjadi sasaran utama kemarahannya, seseorang yang masih hidup, mungkin adik angkat Nurhayati, atau bahkan seseorang di luar keluarga Sahroni. Beberapa jam setelah laporan Pak Maman, petugas melakukan pencarian intensif di sekitar lokasi dan menemukan sisa api unggun kecil serta tas ransel hitam yang terkubur setengah oleh pasir. Tas itu robek di bagian pinggir, namun isinya masih utuh. Sepasang sandal jepit kotor, 2 bungkus mie instan, sebuah kartu identitas palsu atas nama Aldo Rahman, uang tunai sejumlah 1,2 juta rupiah, dan sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. Botol itu yang membuat semua petugas bergidik. Setelah diuji di laboratorium, cairan itu adalah darah manusia.
DNA-nya cocok dengan salah satu korban, Nur Hayati. Artinya, Reno membawa sesuatu dari korban bersamanya. Mungkin sebagai trofi. Mungkin sebagai bagian dari ritual dendam. Atau mungkin sebagai bukti untuk seseorang yang belum diketahui. Di tengah kekacauan ini, sebuah surat datang dari Panti Sosial Anak Mandiri Sejahtera, tempat Reno pernah dititipkan sebelum diambil oleh keluarga Sahroni. Kepala panti, Ibu Lastri, mengirimkan surat panjang setelah melihat berita di televisi. Dalam suratnya, ia menulis, Reno adalah anak pintar, tapi punya sisi gelap yang kuat. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri, menciptakan teman hayalan yang ia beri nama saudara dalam cermin. Dia pernah berkata, suatu hari, orang-orang yang memecahkan cermin itu akan kubawa masuk ke dalamnya. Saya sempat khawatir, tapi setelah dibawa oleh keluarga Sahroni, kami tidak dengar kabar lagi. Surat ini memperjelas bahwa Reno sejak kecil sudah menyimpan trauma mendalam dan membangun dunia hayalan sendiri untuk menyembunyikan luka psikologisnya. Kini, dunia hayalan itu telah berubah menjadi kenyataan berdarah. Tak disangka, HP Nur Hayati yang sebelumnya tidak ditemukan akhirnya dilaporkan oleh salah satu petugas kebersihan rumah sakit. Ponsel itu berada di dalam kantong jaket korban yang sebelumnya belum diperiksa karena basah. Setelah dikeringkan, data di dalamnya berhasil dipulihkan. Dan di dalam galeri, terdapat satu video pendek berdurasi 14 detik. Direkam dengan tangan gemetar, suasananya gelap. Namun suara Reno terdengar jelas. Kau pikir bisa buang aku begitu saja? Yah, 10 tahun aku tunggu. Dan malam ini, semua akan masuk ke lubang yang kalian gali sendiri. Lalu, suara Nur Hayati menangis dan berkata, Reno, tolong jangan, anak-anak. Layar berguncang. Video terhenti. Video ini menjadi bukti paling meyakinkan bahwa Reza dan Reno adalah orang yang sama, dan bahwa semua pembunuhan ini bukan spontan, tapi benar-benar direncanakan dan dieksekusi secara sistematis. Dari laut ke darat, dari rumah ke panti, dari boneka ke darah, satu demi satu potongan puzzle kehidupan Reno mulai terkumpul. Sosok yang tumbuh dalam luka, dibesarkan dalam sunyi, lalu kembali dengan wajah dan nama baru, membawa kematian ke rumah yang dulu memberinya kehidupan. Namun meski semua petunjuk telah mengarah ke satu nama, Reno tetap tak ditemukan. Ia seperti kabut yang datang bersama laut pasang dan menghilang saat air surut. Tapi yang pasti, sebelum ia benar-benar menghilang, ia meninggalkan pesan terakhirnya di pasir pantai utara. 5-1. Dan kini semua orang bertanya-tanya, siapa yang jadi 1 itu? Dan apakah waktu mereka masih cukup? Sebelum korban terakhir dikubur hidup-hidup di bawah langit gelap malam berikutnya? Saat langit mendung menggantung di atas desa kecil pesisir utara, seorang ustaz sepuh tiba-tiba mendatangi kantor polisi sambil membawa tongkat dan secari kertas. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menyerahkan kertas itu pada penyidik. Di dalamnya tertulis kalimat tangan dengan tinta merah, sudah 5 masuk tanah. Yang ke-6 masih hidup. Tapi sebentar lagi, dia akan pulang ke cermin. Yang membuat semua merinding, tulisan itu adalah tulisan tangan Reno, yang dulu diajari langsung oleh ustaz tersebut ketika masih berumur 15 tahun. Pagi itu, suasana kantor Polres Indramayu diselimuti ketegangan. Hujan rintik turun seperti menambah beban udara. Di tengah segala upaya pencarian Reno yang belum juga membuahkan hasil, muncul sosok yang tak disangka, Ustaz Hadi Mursid, pria renta yang kini berusia hampir 80 tahun. Ia datang tanpa undangan. Tubuhnya dibalut gamis putih kusam dan sorban lusuh. Tangannya menggenggam erat sebuah tongkat kayu hitam berukir ayat kursi, dan wajahnya menyeratkan beban yang berat. Tanpa berkata-kata, ia menyerahkan sebuah kertas tua yang dilipat 4 kepada Kapolres Heri. Dan ketika surat itu dibuka, penyelidikan memasuki babak baru yang lebih gelap. Surat yang dibawa Ustaz Hadi itu ternyata merupakan lembaran latihan menulis milik Reno yang dulu pernah ia bimbing ketika masih dititipkan di pesantren kecil pinggiran Subang. Di dalam surat itu, tertulis, "Aku tahu, mereka pikir aku hilang. Mereka kira aku mati karena dibuang. Tapi aku hanya menunggu waktunya. 5 sudah masuk ke tanah. 1 lagi tinggal sendiri. Dia pikir bisa lari, tapi cermin sudah tahu di mana dia." Yang paling mengejutkan, di bagian pojok surat, tertulis satu nama dengan tinta merah menyala.
Dewi. Ya, Dewi, adik angkat Nur Hayati. Satu-satunya yang tidak tinggal di rumah saat kejadian, dan kini menjadi target terakhir dari Reno. Setelah menyampaikan surat itu, Ustaz Hadi akhirnya berbicara. Suaranya pelan namun tegas. Saya tahu anak itu sakit, bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya. Ia bicara dengan dirinya di cermin setiap malam. Katanya, hanya saudara dalam cermin yang mau dengar keluhannya. Ustaz Hadi bahkan mengaku sempat melihat Reno berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami, sambil menatap cermin selama hampir 1 jam. Saya usir dia bukan karena benci, tapi karena takut, bukan cuma takut akan dia, tapi takut pada siapa yang dia ajak bicara. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Reno kembali. Bukan sebagai anak asuh, tapi sebagai eksekutor dari sesuatu yang ia sebut sebagai perjanjian tanah cermin. Polisi langsung bergerak cepat. Mereka mendatangi kontrakan Dewi di Karawang. Namun, yang mereka temukan hanyalah pintu terbuka dan lampu masih menyala. Di dalam kamar, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin meja rias, ada goresan samar yang ditulis menggunakan lipstik. Sudah kupanggil dia. Sekarang aku tinggal menjemput. Dan di lantai, ada sebuah skarf milik Dewi yang sudah robek. Kapolres Heri langsung mengumumkan keadaan darurat merah. Dewi resmi dinyatakan hilang. Dan semua pihak kini tahu, Reno sedang bergerak. 1 jam kemudian, ponsel milik Kapolres berdering. Nomor tak dikenal muncul. Saat dijawab, tak ada suara, hanya suara napas berat. Lalu, suara pelan yang sangat dikenal penyidik. Pak polisi, kalian telat. Dia sudah masuk cermin. Sama seperti yang lain. Panggilan berakhir. Lokasi tak terlacak. Tapi isi pesan itu mengerikan. Apa yang dimaksud? Masuk cermin? Apakah itu sandi untuk kematian? Atau sesuatu yang lebih simbolis? Penyidik segera menyisir jejak terakhir Dewi. CCTV minimarket dekat kontrakan menunjukkan Dewi dibuntuti oleh seorang pria bertopi dan masker, mirip dengan sosok Reno dalam pencarian. Namun setelah itu, jejaknya menghilang. Sore harinya, warga desa pesisir barat Indramayu melaporkan aktivitas mencurigakan di ladang tebu milik seorang juragan tua. Ada bagian tanah yang tampak tergali secara kasar, dan tercium bau menyengat. Petugas dikerahkan ke sana. Dan di tengah ladang sunyi itu, ditemukan lubang segar sedalam 2 meter, namun belum sepenuhnya tertutup. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Cermin tinggi berdiri menghadap ke atas. Di balik cermin, tertempel satu foto robek, foto lama keluarga Sahroni, yang sudah hangus di bagian wajah Nur Hayati dan anak-anaknya. Tapi wajah Dewi masih utuh, dan disilang-silang merah, yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada mayat, tidak ada tanda kekerasan. Hanya cermin, berdiri sendiri di lubang, seolah menantang siapa saja yang berani menatapnya. Pakar psikologi forensik dari Bandung, Dr. Astari Widya, mengatakan bahwa tindakan ini adalah fase klimaks dari psikosis pelaku. Dia tidak lagi membunuh untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan apa yang menurutnya, sumpah. Ia percaya dunia nyata dan dunia cermin harus seimbang. 5 korban sudah dikubur. Yang ke-6, bukan hanya harus mati, tapi harus masuk ke alam cermin. Menurutnya, tindakan Reno sekarang bisa menjadi lebih ekstrim dan tidak bisa diprediksi. Jika tidak segera ditangkap, Reno bisa menciptakan siklus baru yang tidak lagi terbatas pada keluarga Sahroni. Malam harinya, seorang pemancing di pantai Ereta melihat sesuatu di batu karang. Tulisan dengan cat semprot merah yang belum lama ditulis. Yang menolak cermin, akan ditelan daratan. Dan di dekat tulisan itu, ada skarf robek milik Dewi, tergantung di ranting pohon api-api yang pernah disebut di bab sebelumnya. Apakah ini artinya Dewi masih hidup? Disekap? Atau sudah masuk ke dalam cermin? Sebagaimana Reno katakan, tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal jelas, waktu semakin menipis. Malam kian pekat di Indramayu. Angin pesisir meniup dengan bisikan seolah mengirimkan pesan dari dimensi lain. Dan di tengah kegelapan itu, Reno bergerak seperti bayangan, tak terlihat, namun terasa kehadirannya. Dewi, satu-satunya saksi yang mungkin menyimpan kunci masa lalu Reno, kini berada dalam bahaya nyata. Ia mungkin masih hidup. Tapi berapa lama?
Dan ketika cermin terakhir itu pecah, apakah akan mengakhiri semuanya? Atau justru membuka pintu untuk kejahatan yang lebih dalam lagi? Karena dendam Reno bukan hanya terhadap keluarga Sahroni, tapi terhadap semua orang yang pernah membiarkannya hidup sendirian di balik pantulan kaca retak masa lalunya. Malam itu, suara gamelan dari arah ladang tebu terdengar lirih. Tak ada yang mengerti dari mana asalnya. Tapi ketika polisi mendekat, mereka menemukan cermin besar berdiri di tengah lingkaran api. Di hadapannya, seorang pria berdiri membelakangi dunia, menatap ke arah pantulan dirinya sendiri, sambil memegang pisau dan menodongkannya bukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Ia bersiap menutup cerita dengan darah, bukan air mata. Minggu malam, tanggal 7 September 2025, udara di sekitar desa Lemah Abang mendadak berat. Seolah langit menyimpan beban yang hendak ditumpahkan. Petir menyambar dari kejauhan. Angin berdesir aneh membawa bau tanah basah dan sisa keringat ketakutan. Polisi yang berjaga di sekitar pesisir mulai merapat ke ladang tebu setelah sinyal HP Dewi kembali terdeteksi di sekitar titik yang sebelumnya ditemukan. Tempat cermin berdiri sendirian di dalam lubang. Kapolres Heri memimpin langsung penyergapan malam itu. Semua pasukan menyebar dalam formasi diam. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih dalam, salah satu anggota yang menggunakan thermal drone menemukan tubuh manusia tergeletak di bawah gubuk tua. Masih hidup, nafas pelan, dan diikat di tiang bambu. Itu Dewi. Saat ditemukan, Dewi dalam kondisi lemah, penuh luka memar, dan matanya nyaris tak terbuka. Ia berbisik lirih saat salah satu petugas melepas ikatannya. Reno, di sana, cerminnya, dia tunggu aku, untuk dikubur. Seketika tim dibagi dua. Satu regu membawa Dewi ke ambulans. Satu regu lainnya melanjutkan penyisiran ke arah suara gamelan aneh yang kini terdengar makin jelas dari arah dalam ladang. Mereka menyusuri jalan sempit di antara batang-batang tebu yang tinggi, hingga akhirnya tiba di satu area terbuka, dan mereka terdiam. Di tengah lapangan itu, sebuah cermin besar berdiri menantang. Sekelilingnya dilingkari api dari lilin-lilin merah tua. Aroma menyengat menyelimuti udara, campuran tanah, keringat, dan darah kering. Di depan cermin, berdiri sosok pria. Kurus, baju compang-camping, tangan kirinya memegang pisau, tangan kanan menggenggam segenggam tanah merah basah. Wajahnya tak menatap siapapun. Ia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. "Reno!" teriak Kapolres Heri. Pria itu tidak bergerak. Hanya bahunya yang naik turun. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu yang besar dari dalam dirinya. "Turunkan senjatamu. Ini sudah selesai." Reno akhirnya bicara. "Belum. 5 sudah kembali ke tanah. Tapi 1, dia harus melihatku sebelum semuanya usai. Cermin ini belum lengkap." Kapolres maju perlahan. Dewi masih hidup. Dia tidak bersalah. Reno tertawa, kecil, dingin. "Semuanya bersalah, karena mereka membiarkan aku jadi bayangan. Kalian bilang aku keluarga, tapi kalian letakkan aku di belakang pintu, di balik lemari, di bawah kasur. Sampai aku jadi bayanganku sendiri." Petugas mencoba mendekat, tapi Reno mengangkat pisaunya dan meletakkannya tepat di bawah dagu. "Satu langkah lagi, darah ini tidak jatuh ke tanah, tapi ke cermin, dan bayanganku akan hidup lebih lama dari kalian semua." Kapolres memberi aba-aba agar semua berhenti. Ia lalu berbicara dengan suara pelan. "Reno, lihat aku. Kau tidak sendiri sekarang. Kau tidak harus terus menyakiti untuk bisa dilihat." Reno menoleh. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena kering. "Tapi itulah satu-satunya cara agar aku diingat." Kapolres melangkah lebih dekat. Suara hujan mulai turun perlahan. "Kau sudah cukup membuat mereka mengingatmu, Reno. Tapi ini bukan cara untuk menyelamatkan bayanganmu. Ini cara untuk membuatnya mati bersama cerminnya." Reno mulai gemetar. Ia menurunkan pisau, lalu meletakkannya di tanah. Ia menatap cermin terakhir itu, lalu berbisik, "Sudah cukup, saudaraku. Sekarang kau juga boleh mati bersamaku." Ia menendang cermin itu, dan cermin pecah berkeping-keping. Jeritan lirih terdengar. Entah dari siapa. Reno jatuh ke lututnya, dan menangis. Reno tidak melawan saat borgol dikunci di tangannya. Ia dibawa dengan tenang,
seolah semua energinya telah terkuras habis. Sepanjang perjalanan ke mobil polisi, ia tidak bicara apa-apa. Hanya menatap langit yang mulai cerah. Dewi selamat. Meskipun harus menjalani terapi trauma panjang, ia bersyukur hidupnya masih dipertahankan. Di rumah sakit, ia mengatakan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Reno tidak membenci siapapun. Ia hanya ingin seseorang mau duduk bersamanya, menatap cermin itu, dan mendengarkan. 2 bulan kemudian, kasus Reno masuk ke persidangan. Media nasional menyorotnya sebagai salah satu pembunuhan keluarga paling misterius dan tragis di Indonesia. Psikiater menyatakan bahwa Reno menderita delusi kompleks dan skizofrenia laten, yang dipicu oleh trauma pengabaian sejak kecil. Ia tidak dihukum mati, namun dijatuhi vonis penjara seumur hidup dengan rehabilitasi intensif. Di persidangan, saat ditanya oleh hakim apakah ia menyesal, Reno hanya menjawab, "Saya tidak ingin membunuh. Saya hanya ingin cermin itu pecah. Tapi ternyata, saya yang hancur duluan." Kini, rumah besar Haji Sahroni telah disita negara. Pekarangannya ditutup pagar seng, dan masyarakat bersepakat tak lagi menyebut namanya. Namun setiap malam Jumat, masih ada warga yang mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di dalam rumah itu, menatap keluar jendela, seolah menunggu seseorang datang, duduk di depannya, dan bersedia mendengarkan. Karena kadang, luka terdalam bukan yang berdarah, tapi yang dibisikkan pada cermin, dan tak pernah dijawab oleh siapapun.